Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurul Elmi, NIM 19051012. Kepada yang terhormat Bapak Taufik Samsuri SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Biologi dan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang reproduksi seksual dan genetika. Pokok bahasan yang akan saya jelaskan pada kali ini yang pertama yaitu regulasi gen prokariota, regulasi gen eukariota, mutasi, mengungkapkan heliks ganda, cara ekstraksi DNA, tindakan pengamatan, pemuliaan selektif, rekayasa DNA, alat DNA, dan teknologi DNA rekombinan. Baiklah, yang pertama yaitu regulasi gen prokariota. Regulasi gen adalah kemampuan organisme untuk mengontrol gen mana yang transkripsi sebagai respon terhadap lingkungan. Pada prokariota, operan sering mengontrol transkripsi gen sebagai respon terhadap perubahan lingkungan. Operan adalah bagian DNA yang berisi gen untuk protein yang dibutuhkan untuk jalur metabolisme tertentu. Bagian-bagian dari operan. Yang pertama operator, yang kedua promotor, yang ketiga gen pengatur, dan yang keempat gen yang mengkode protein. Selanjutnya regulasi gen eukariota. Dalam sel eukariotik banyak gen berinteraksi satu sama lain, membutuhkan lebih banyak elemen daripada satu promotor dan operator untuk satu set gen. Salah satu cara eukariota mengontrol ekspresi gen adalah melalui protein yang disebut faktor transkripsi. Faktor transkripsi memastikan bahwa gen digunakan pada waktu yang tepat dan protein dibuat dalam jumlah yang tepat. Mutasi. Terkadang perubahan permanen yang terjadi pada DNA sel disebut sebagai mutasi. Jenis-jenis mutasi dapat berkisar dari perubahan dalam satu pasangan basa dalam urutan pengkodean DNA ke penghapusan potongan besar. Mutasi titik melibatkan perubahan kimia hanya pada satu pasangan basa dan cukup untuk menyebabkan kelainan genetik. Mutasi titik di mana satu basa ditukar dengan yang lain disebut substitusi. Kebanyakan substitusi adalah mutasi minses, di mana kode DNA diubah sehingga mengkode asam amino yang salah. Mengungkap heliks ganda. Rosalind Franklin mengambil foto difraksi sinar X yang digunakan untuk menentukan struktur heliks ganda DNA. Franklin menemukan bahwa DNA memiliki dua bentuk, yaitu bentuk kering dan bentuk basah. Selanjutnya cara ekstraksi DNA. Bahan dan alat: biji jagung, alatnya gelas kimia, pencampur, kain tipis, kain spoling kaca karet, gelang media homogenisasi, tabung sentrifug plastik, tablet pembersih lensa, kontak atau mengandung papan, etanol 12 ml, air suling, tabung reaksi, wadah es, penangas air pada 60 derajat Celcius, pengatur waktu atau jam, dan batang pengaduk. Selanjutnya tindakan pengamatan. Yang pertama, baca dan lengkapi formulir keamanan laboratorium. Yang kedua, timbang 50 gram biji jagung dengan hati-hati. Yang ketiga, masukkan biji jagung ke dalam gelas kimia dan tutup dengan media homogenisasi yang telah dihangatkan hingga suhu 60 derajat Celcius. Tempatkan gelas kimia dalam penangas air 60 derajat Celcius selama 10 menit.
Aduk perlahan sehingga 45 detik. Yang keempat, keluarkan gelas kimia dari penangas air dan dinginkan dengan cepat dalam penangas es selama 5 menit. Yang kelima, tuang campuran ke dalam blend dan homogenkan atau haluskan untuk mencapai tekstur yang konsisten. Yang keenam, saring campuran homogen melalui 4 lapis kain tipis menjadi benih gelas besar di atas es. Yang ketujuh, tuang 15 ml filtrat ke dalam tabung sentrifus plastik 30-50 ml. Yang kedelapan, larutkan suhu 1 tablet pembersih lensa ke kontak dalam 3 ml air. Suling dalam tabung reaksi, tambahkan ini ke tabung filtrat dan aduk perlahan. Yang kesembilan, pegang tabung filtrat pada sudut dan tuang perlahan 12 ml etanol 95%, dinginkan ke bawah sisi tabung. Yang terakhir yaitu amati DNA yang naik ke lapisan alkohol sebagai suspensi benang putih yang keruh. Gunakan batang kaca bengkok untuk menggulung DNA dan biarkan mengering. Permuliaan selektif. Pemuliaan untuk sifat-sifat tertentu yang diinginkan tidak terbatas pada hewan saja. Tanaman juga dibiarkan untuk menghasilkan sifat yang diinginkan, seperti buah yang lebih besar dan waktu tumbuh yang lebih pendek. Hal penting yang harus ditentukan oleh seorang pemulia ketika menghasilkan hibrida adalah genotip hibrida. Setelah pemulia mengamati sifat yang diinginkan, jika sifat itu dominan, maka genotip organisme bisa menjadi homozigot dominan atau heterozigot. Rekayasa DNA. Sekitar tahun 1970, para peneliti telah menemukan struktur DNA dan telah menentukan dogma sentral bahwa informasi mengalir dari DNA ke RNA dan dari RNA ke protein. Situasi berubah ketika para ilmuwan mulai menggunakan rekayasa genetika, teknologi yang melibatkan manipulasi DNA satu organisme untuk memasukkan DNA eksogen, yaitu DNA organisme lain. Sebagai contoh, para peneliti telah menyisipkan sebuah gen untuk protein bioluminescent yang disebut grand fluorescent protein ke dalam berbagai organisme. Alat DNA. Rekayasa genetika dapat digunakan untuk meningkatkan atau menurunkan ekspresi gen tertentu pada organ-organ tertentu. Berdiri alat dasar yang terlibat dalam rekayasa genetika, genom organisme adalah total DNA yang ada dalam nukleus setiap sel. Genom, seperti genom manusia, dapat berisi jutaan dan jutaan nukleotida dalam DNA di dalam gen. Untuk mempelajari gen tertentu, alat DNA dapat digunakan untuk memanipulasi DNA dan untuk mengisolasi gen dari sisa genom. Teknologi DNA rekombinan. Molekul DNA yang baru dihasilkan dengan DNA dari sumber yang berbeda ini disebut DNA rekombinan. Teknologi DNA rekombinan telah merevolusi cara para ilmuwan mempelajari DNA karena memungkinkan gen individu untuk dipelajari. Sejumlah besar molekul DNA rekombinan diperlukan untuk mempelajarinya. Pertama, pembawa yang disebut vektor mentransfer DNA rekombinan ke dalam sel bakteri yang disebut sel inang. Baiklah, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa regulasi gen pada prokariota adalah kemampuan organisme untuk mengontrol gen mana yang ditranskripsi sebagai respon terhadap lingkungan. Sedangkan pada regulasi gen eukariota adalah gen berinteraksi satu sama lain, membutuhkan lebih banyak elemen daripada satu promotor dan operator untuk satu set gen. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.